Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, komunitas pencinta sirah Pangkalan Bud, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita dan berikan keberkahannya juga pada sore hari ini dengan menurunkannya hujan, dan hujan ini adalah keberkahan. Jadi hujan ini keberkahan. Bahkan Rasulullah itu jika hujan turun itu mengajak para sahabat untuk keluar, ya, untuk keluar dan membiarkan air hujan itu membasahi tubuh beliau, ya. Jadi kalau kita dulu waktu kecil, saya lah kadang kita ya, hujan-hujanan biasanya dimarahin sama orang tua. Ayo masuk, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Padahal yang bikin sakit itu bukan hujan-hujanannya, tapi kelamaan dingin dan itu menyebabkan masuk angin, ya. Tapi hujan-hujanannya tuh nggak bikin masalah. Maka anak tuh di rumah, anak-anak kalau hujan tak suruh hujan-hujanan. Jadi paling kecil apa yang anak keempat terutama Fatih, kalau udah hujan langsung, Abi, Fatih hujan-hujanan. Dia langsung bermain dengan air hujan. Karena kalau kita sengaja, biasanya di Al-Manar itu ada program mandi hujan, itu datangkan pemadam kebakaran, itu bayarnya cukup mahal gitu untuk mendatangkan hujan gitu. Ini gratis, silakan sepuasnya. Jadi kalau nanti habis acara ini ada yang hujan-hujanan silakan. Dan kita kemarin sudah sampai Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Alaq, ya, dan diikuti dengan surah Mudassir, ya, Mudassir. Kemarin sampai kita ke pembahasan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu, ya. Yang pertama, ana sedikit review, adalah Rasulullah mendapatkan mimpi yang hakiki, ya, ru'yah shadiqah. Mimpi yang ini adalah bagian dari nubuwah, ya. Yang berikutnya adalah sesuatu dibisikkan ke dalam hati beliau tanpa dilihatnya, tiba-tiba wahyu itu masuk ke dalam hati beliau, ya. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang laki-laki, ya, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dan biasanya Rasulullah saat menyerupai dalam bentuk manusia mengambil salah satu wajah sahabat yang sering dipakai oleh malaikat Jibril. Siapa nama sahabat itu nanti dapat reward.
Sahabat yang biasa dipinjam wajahnya oleh malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Sahabat yang dipakai wajahnya oleh Rasulullah, siapa namanya? Ada yang bisa? Rewardnya sudah disiapkan? Maya kayaknya udah mau mengatakan sesuatu. Gak ada? Searching. Dihya bin Khalifah, ya. Dihya. Sahabat ini sering dipinjam oleh malaikat Jibril wajahnya saat malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia. Yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Dan ini adalah wahyu, cara penerimaan wahyu yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah, ya. Karena saat itu malaikat tidak terlihat di pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya saat menerima wahyu seperti ini, dahi Rasulullah berkerut dan mengeluarkan keringat saking beratnya. Walaupun saat itu kondisi cukup dingin, tapi Rasulullah bisa mengeluarkan keringat dengan menerimanya wahyu dengan cara ini, ya. Bahkan dikatakan di sini hingga hewan tunggangan beliau menderung ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu ini suatu ketika pernah tak kalah datang, paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Sekretarisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit. Ya, paha Rasulullah berada di atas Zaid bin Sabit, pahanya saja, ya. Sehingga Zaid merasakan keberatan dan hampir saja dia tidak kuat menyangganya, ya, saat turunnya wahyu dengan cara ini. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, ya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas bentuknya Jibril aslinya itu memiliki sayap berapa? 600, ya. Sebagian kisah ada yang mengatakan 500, tapi ada yang mengatakan 600, ya, sayap Jibril. Dan dia meliputi timur dan barat, ya. Sayapnya itu meliputi timur dan barat, ya. Jadi kalau memalingkan wajah kemanapun ada sayap Jibril di situ. Yang keenam, wahyu disampaikan Allah Ta'ala kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, ya, waktu salam. Waktu berisi kewajiban sholat, ya. Yang ketujuh, Allah Ta'ala berfirman secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan perantara, seperti Allah, ya, berbicara kepada Musa bin Imran, ya. Bahkan sebagian pakar sejarah menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah Ta'ala berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa adanya tabir. Walaupun ini masih diperselisihkan oleh ulama salaf dan khalaf. Ini pembagian wahyu. Nah, kita sekarang masuk kepada pembahasan kita, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu bahwa turunnya surah Mudaththir ini adalah pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, ya, saat menerima wahyu al-alaq itu sebagai Nabi, karena belum diperintahkan untuk memberikan peringatan, tapi saat Mudaththir ini sudah
diangkat sebagai rasul, ya. Kita akan sedikit kupas tentang surah Mudaththir dari ayat 1 sampai 5 ya di sini. Saat Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, ya, bahwa Allah menyeru kepada orang yang berselimut, karena saat Rasulullah melihat Jibril merasa ketakutan untuk kedua kalinya, ya, merasa ketakutan, dan kita diselimuti kembali. Jambiluni kepada istri tercintanya adalah Khadijah. Lalu saat diselimuti justru turun ayat ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini menandakan bahwa sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyeru, memberikan peringatan, menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan tentang akidah, mengingatkan tentang adanya hari akhir. Ya, ini adalah bagian dari peringatan yang harus disampaikan, ya. Lalu dilanjutkan warabbaka fakabbir, ya, dan agungkanlah Rabbmu, ya, agungkanlah Rabbmu. Ini juga peringatan agar siapapun saat itu yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah, baik dengan hartanya, jabatannya, diingatkan bahwa yang paling agung adalah Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kebesaran yang ada pada manusia, karena semua adalah milik Allah. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu wasyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian. Yang dimaksud dengan pakaianmu adalah meninggalkan perbuatan dosa, yang ini adalah merupakan kotoran, ya. Dosa ini bagian dari kotoran, ya. Jadi membersihkan pakaian ini, baik pakaian lahir maupun batin, ya. Baik secara fisik kita diperintah untuk membersihkan, maupun secara batin jiwa kita pun diminta untuk dibersihkan, ya. Sehingga proses pembersihan ini adalah bagian dari tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, untuk mendapatkan titik kesempurnaan sebagai manusia, ya, agar bisa terpelihara dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah Allah tentunya yang pertama, yang utama kepada Nabi Muhammad, ya, untuk membersihkan semua, baik itu adalah hatinya, perbuatannya, perilakunya, akhlaknya, dari akhlak-akhlak yang tercela, sehingga Rasulullah menjadi sosok yang ideal di tengah manusia dan menjadi teladan. Dan dilanjutkan di sini warajuza fahjur, ya, disebutkan dan tinggalkanlah perbuatan dosa, karena saat itu orang-orang Quraisy tengah asik dengan berbagai kemaksiatan yang ada, ya. Bahkan sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka diingatkan dalam surah ini untuk membersihkan dari perbuatan dosa. Wala tamnun tastaksir, ya. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Diminta untuk ikhlas, ya, untuk ikhlas melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Nah, ini sedikit kupasan tentang surah Al-Mudaththir yang merupakan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diberikan amanah untuk menyampaikan syariat Islam, ya, mentauhidkan Allah dan membuang semua bentuk kesyirikan.
Lalu Rasulullah memulai berdakwah kepada orang-orang yang terdekat, ya. Dan ini menjadi sebuah prioritas juga dalam dakwah. Saat kita ingin berdakwah, maka untuk memulai dakwah prioritaskan orang-orang terdekat. Orang yang pertama diajak masuk ke dalam Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah. Dan Khadijah tidak ada ragu, ya, tidak ada sedikit pun keraguan, ya, dan menjadi orang yang pertama masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah. Ini yang pertama, ya, sehingga Ibunda Khadijah dapatkan julukan orang yang suci dan wanita penghulu surga, karena ini termasuk orang yang paling pertama masuk Islam dan tidak ada keraguan, ya. Yang kedua adalah Zaid bin Haritsah, ya. Zaid bin Haritsah. Kita tahu, pernah kita bahas siapa itu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah tadinya seorang budak, ya, seorang budak yang dibeli oleh Khadijah lalu dihadiahkan kepada Rasulullah. Dihadiahkan kepada Rasulullah dan akhirnya ini menjadi pembantunya Rasulullah, ya. Namun setelah sekian lama Zaid bin Haritsah berada dalam keluarga Rasulullah, datanglah ayahnya. Kalau ini gampang, siapa ayahnya? Karena disebut, ya. Haritsah mencari-cari anaknya Zaid. Zaid ini dicari-cari dan akhirnya ketemu. Lalu Haritsah ini ketemu sama Rasulullah dan menceritakan seperti ini. Ya Muhammad, sesungguhnya Zaid ini bukan seorang budak. Dia ini orang yang bebas. Dia ini orang yang bebas dan aku pun orang yang bebas. Tapi karena suatu peperangan, ya, suatu peperangan, saat kami kalah, akhirnya kami ditawan dan menjadi budak. Anakku menjadi budak, ya. Sekarang masih banyak budak di Malaysia. Budak. Jadi dulu itu kalau peperangan, saat kalah, tawanan itu dijadikan budak. Kecuali dalam Islam, tawanan itu boleh dijadikan budak, tapi dididik, ya, diajari, diberikan pengajaran Islam, lalu diseru untuk dibebaskan. Makanya banyak sekali hukum syariat dalam Islam itu untuk sebuah kafarat, ya, sebuah pembebasan atau pembayaran denda, yaitu dengan memerdekakan budak, ya. Misalnya salah satu contoh, saat bernazar lalu kita tidak sanggup untuk membayar nazar tersebut, salah satunya kita diperintahkan untuk memerdekakan budak. Atau misalnya suami istri pada bulan Ramadan di siang hari melakukan hubungan yang tidak mestinya dilakukan, ya. Nah, ini menjadi kafaratnya adalah salah satunya dengan memerdekakan budak. Dalam syariat Islam banyak sekali diperintahkan untuk memerdekakan budak. Tadi Haritsah berkata kepada Muhammad demikian, Muhammad. Lalu kata Haritsah, kalau memang Zaid ini sudah menjadi budakmu, boleh nggak aku beli, aku bebaskan. Jadi ayahnya ini akan berniat untuk membebaskan anaknya, membebaskan budaknya, membebaskan anaknya. Lalu jawaban Rasulullah seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak usah engkau bebaskan dengan membayar pembebasan budak kepada Zaid. Tanya saja Zaid, apakah mau ikut denganmu atau tetap bersamaku? Jadi kata Rasulullah, nggak usah dibayar. Kalau Zaid itu mau ikut sama kamu, silahkan, gitu, bawa aja. Lalu datanglah Haritsah ini kepada anaknya Zaid. Ya Zaid, Muhammad sudah sangat bijak. Dia tidak menaruh harga untuk membebaskanmu. Maukah engkau
kembali bersamaku, kata Harisah kepada Zaid. Yang menarik adalah jawaban Zaid bin Harisah demikian. Demi Allah, aku tidak akan mengedepankan siapapun selain Muhammad. Aku tidak akan mengedepankan siapapun selain Muhammad. Padahal kata Harisah, ini sudah nggak perlu dibayar, ayo ikut ayah saja. Dan ini jarang kan, datang ayahnya menjemput, anaknya nggak mau. Anaknya nggak mau, mengatakan demi Allah, aku tidak akan mengedepankan siapapun selain Muhammad, kata Zaid. Dan ini menjelaskan bagaimana akhlak beliau terhadap budak, ya. Bahkan Zaid bin Harisah ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri, memperlakukan seperti anaknya sendiri, sehingga saat Zaid diminta oleh ayahnya, dia tidak berkeinginan untuk meninggalkan rumah Rasulullah karena akhlak Rasulullah, ya, karena anak Rasulullah. Maka kalau kita punya khadimat, pembantu di rumah, kalau sampai pembantunya mengatakan, misalnya dijemput sama majikannya, mengatakan demi Allah, aku tidak akan mengedepankan siapapun selain majikanku ini, gitu ya. Luar biasa berarti akhlak kita terhadap khadimat, pembantu, keluarga. Ini adalah salah satu contoh keluhuran budi Nabi Muhammad SAW memperlakukan budak pun seperti itu, sampai seorang budak pun merasa betah. Kalau kita lihat cerita budak-budak yang lain, ya, misalnya contoh Wasi, ya, Wasi ini kan dia berupaya untuk bebas, ya, sampai akhirnya diberikan tantangan oleh istrinya Abu Sofyan. Siapa? Hindun, ya, kita diberikan tantangan oleh Hindun. Saat Hindun merasa dendam setelah kematian ayahnya, ya, di perang Badar, lalu meminta Wasi untuk membunuh Hamzah di perang Uhud, ya, dan janji Hindun untuk membebaskan Wasi, ya. Jadi sebagian besar budak tidak betah dengan status budaknya itu, pasti ingin bebas, ya. Juga Bilal bin Rabah dan banyak hal. Tapi ini yang menarik, Zaid bin Harisah justru tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, ya. Nah, untuk budak sendiri, ya, di zaman saat itu memang statusnya tuh lebih rendah dari pembantu, ya. Bahkan hukum syariat saja itu ada pengecualian untuk budak, ya. Contoh, untuk sholat Jumat saja, ini seorang budak laki-laki diberikan kelonggaran untuk tidak menghadirinya, ya, karena statusnya itu, hukumannya pun mereka kalau berbuat salah itu setengah dari orang yang merdeka, karena statusnya budak itu, ya. Sampai akhirnya orang-orang mengatakan bahwa Zaid ini adalah anaknya Muhammad, ya, sehingga dinisbatkan menjadi Zaid bin Muhammad, ya. Walaupun akhirnya turun surah Al-Ahzab ayat 40 yang berisi larangan untuk menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Surah Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hikmah dari surah Al-Ahzab ayat 40 ini adalah bahwa kita boleh untuk mengambil anak angkat, tapi dilarang untuk menisbatkan anak angkat itu kepada kita sebagai ayah angkatnya. Harus tetap dinisbatkan kepada ayah
aslinya, ya tidak boleh, tidak boleh. Jadi tidak boleh menisbatkan kepada ayah angkat. Jadi kalaupun mengadopsi anak, itu binnya harus tetap dikembalikan kepada ayah aslinya, ya tidak boleh. Karena sekarang banyak sekali saat ini orang yang mengadopsi lalu merubah akte kelahiran, ya bukan merubah, membuat akte kelahirannya dan menisbatkan orang tuanya kepada orang tua angkat. Ya ini tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Kalau nemu Ya nggak boleh, tetap nggak boleh menisbatkan kepada ayah. Ya tetap nggak. Ya biasanya orang-orang tuh kalau itu Abdullah ya kepada hamba Allah, gitu ya. Abdullah. Hah? Kan binti, tinggal rubah binnya jadi binti. Ya, jadi nggak boleh. Karena sekarang fenomenanya banyak orang yang tidak punya anak lalu mengadopsi dan menisbatkan langsung kepada dirinya sebagai orang tua angkat. Bahkan kadang-kala menutup-nutupi dari orang lain bahwa ini adalah anak angkatnya. Ini tidak boleh karena nanti secara nasab ini juga berbahaya untuk pernikahan anak-anak tersebut, ya. Jadi boleh kita mengangkat anak, tapi tidak boleh menisbatkan kepada ayah angkatnya. Bahkan juga yang ini juga kadang kala menjadi fenomena saat ini. Seringkali seorang istri, ya, namanya itu walaupun tidak secara langsung dinisbatkan, tapi membawa ya embel-embel suaminya, ya. Padahal siapapun kita, ya, dan siapapun ayah kita, tetap harusnya yang dibawa itu adalah nama ayah kita, ya, nama ayah, ya. Jadi sekarang kan banyak seperti itu, ya. Banyak contohnya, terutama kalau suaminya jadi pejabat, suaminya punya posisi penting, ya, biasanya dinisbatkan. Banyak kan seperti itu. Misalnya suaminya presiden, namanya belakangnya nambah, ya, nambah jadi nama presiden tersebut. Bupati juga biasanya gitu, ya. Nah, sebetulnya yang harus dibawa itu adalah nama ayah, ya. Bagaimanapun kondisi tetap nama ayah lah yang harus dibawa. Sehingga pada hukum pernikahan pun, ya, pada hukum pernikahan pun istri atau mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi, ya, boleh dinikahi, bukan menjadi mahram karena anaknya anak angkat. Kalau mantan istri anak kandung nggak boleh, ya, iya nggak boleh. Tapi kalau anak angkat boleh, boleh sampai akhirnya, ya, ini. Dan ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah skenario dari Allah. Pernah ada kasus saat Zaid menikah dengan Zainab, ya, Zaid menikah dengan Zainab, dan ternyata tidak terjadi kecocokan, lalu bercerai. Setelah bercerai, ini langsung perintah Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab, dan ini merupakan hukum syariat bahwa mantan istri anak angkat boleh dinikahi, ya. Jadi dia tidak mahram, tidak haram untuk dinikahi. Ada sebuah tulisan Nana pernah membaca bahwa saat ini tentang tadi perbudakan, ya, itu yang masih ada sekarang di Afrika. Di Afrika masih ada. Harga membebaskan budak di Afrika itu kurang lebih sekitar 25 juta. Jadi hukum syariat tentang membebaskan budak bukan hanya pada zaman Rasul, sampai sekarang masih bisa diberlakukan, ya, masih bisa diberlakukan. Dan ini masih ada di Afrika. Jadi kalau ada yang berbuka
suami istri di bulan Ramadan lalu ingin membebaskan budak, berangkat ke Afrika. 25 juta. Orang ketiga yang masuk dalam Islam setelah Khadijah, Zaid bin Harithah, lalu siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Dan ini dikatakan orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk ke dalam Islam. Ya. Kita ingat Ali bin Abi Thalib ini diambil oleh Rasulullah karena ingin meringankan beban pamannya. Ya, kita pernah cerita bahwa Abu Thalib ini udah miskin, anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Tapi dia juga sebagai pemuka suku saat itu, ya, dihargai. Nah, lalu datanglah Nabi Muhammad bersama Hamzah dan Abbas saat itu, ya, datang kepada Abu Thalib untuk menawarkan memelihara anak-anaknya Abu Thalib, ya. Dan Ali salah satu yang diambil oleh Rasulullah, ya, oleh Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sudah memiliki penghasilan dan sudah berkecukupan, sehingga berniat untuk meringankan beban pamannya yang sebelumnya merawat Rasulullah, ya. Dan ini sebuah keutamaan bagi Ali karena hidup di keluarganya Rasulullah. Dan kita tahu juga keutamaan Ali selain dirawat di rumah Rasulullah, mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah, juga akhirnya dinikahkan dengan anaknya Rasulullah. Bahkan dalam kisah lain itu, ya, tentang awal-awalnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ada riwayat yang mengatakan bahwa yang menjemput Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya, menjemput Waraqah bin Naufal. Bahkan Ali itu sempat dipanggil oleh ayahnya, ditanya tentang apa yang dilakukan dengan Nabi Muhammad, ya. Masih kecil tapi sudah memahami tentang nubuwah. Berikutnya adalah anak-anak Nabi, ya, anak-anak Nabi yang kita tahu ada saat itu 4 anak perempuan karena yang laki-laki itu waktu kecil sudah meninggal, maka 4 anak perempuan, yaitu Ruqayyah, Ummu Kalsum, terus Zainab dan Fatimah, ya. Itu semuanya termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya dari luar keluarga, ini Rasulullah setelah mendakwahi semua keluarga, yang mengajak semua, lalu mulai kepada orang-orang di luar keluarganya. Dan orang yang pertama adalah sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Dan ini yang luar biasa, kenapa juga Abu Bakar itu dikatakan As-Siddiq, ya? Karena Abu Bakar itu, kata Rasulullah mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam dalam rumahku, ya, di luar rumahku, ya, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam dari luar rumahku yang tidak bertanya ini dan itu kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar saat ditawari tentang Islam itu nggak nanya-nanya, nggak benar nggak kamu seperti ini itu nggak nanya. Tapi saat Nabi Muhammad menyampaikan dan mengajak bersahadat, Abu Bakar langsung menyatakan 2 kalimat syahadat tanpa bertanya ini dan itu. Maka Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bahkan salah satu kisah juga tentang Abu Bakar ini yang sangat terkenal, kenapa beliau disebut dengan As-Siddiq, yaitu saat Isra Mi'raj, ya. Kita tahu kisahnya, setelah pelaksanaan Isra Mi'raj, Rasulullah itu
termenung di dekat Ka'bah, ya, memikirkan kejadian semalam dan ingin menyampaikan kepada para sahabatnya. Tiba-tiba saat Rasulullah seperti itu, datanglah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya saat itu, ya. Fir'aunnya saat itu. Abu Jahal datang lalu bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau pikirkan Muhammad? Lalu Nabi Muhammad dengan kepolosannya menceritakan kejadian Isra Mi'raj tadi kepada Abu Jahal. Abu Jahal memang selama ini sedang mencari-cari titik lemah Nabi Muhammad, dan dia menemukan kisah ini sesuatu yang mustahil. Pasti masyarakat Mekah saat itu tidak akan mempercayai kisah Nabi Muhammad. Maka kata Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, maukah engkau aku panggilkan seluruh penduduk Mekah untuk mendengarkan ceritamu itu? Kata Abu Jahal. Padahal biasanya Abu Jahal kalau Rasulullah ngumpulin orang, dia bubarkan. Rasulullah mengumpulkan, dia buat ini menawarkan diri kepada Rasulullah, karena tujuannya supaya masyarakat Mekah nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Karena ini kisah mustahil. Saat itu kan belum ada Air Asia gitu ya, belum ada pesawat dan sebagainya. Kalau mobil pun itu namanya gerobak dan dibawa oleh kuda gitu ya. Paling cepat yaitu kuda gitu. Ini satu malam ya, dikisahkan oleh Rasulullah saat itu sama Abu Jahal melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi menjelang subuh ya. Ini sesuatu yang mustahil kata. Maka kata Abu Jahal, maukah aku panggilkan masyarakat Mekah saat ini untuk mendengarkan ceritamu? Kata Rasulullah, iya, silakan. Lalu dipanggillah seluruh masyarakat Mekah saat itu oleh Abu Jahal. Orang heran, kenapa Abu Jahal seperti ini? Datanglah orang-orang kumpul tadi di dekat Ka'bah. Lalu kata Abu Jahal, silakan kau ceritakan apa yang tadi kau ceritakan kepadaku, kata Abu Jahal. Rasulullah menceritakan itu. Dan saat itu bukan saja orang-orang kafir yang tidak percaya, bahkan sahabat yang sudah masuk Islam ada yang ragu terhadap kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Lalu dalam keraguan itu sahabat bingung, ini kemana harus meyakinkan. Akhirnya mereka ketemu orangnya, itu Abu Bakar. Abu Bakar itu sedang di kebun. Datangnya Abu Bakar menceritakan ini dan itu apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar, benarkah apa yang dikisahkan oleh Muhammad itu? Lalu Abu Bakar berangkat ke Ka'bah, bertanya langsung kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, apakah benar apa yang dikisahkan oleh orang-orang tentang kejadian yang menimpamu semalam? Kata Abu Bakar, benar, kata Nabi Muhammad. Lalu kata Abu Bakar, maka aku orang yang paling meyakini terhadap dengan cerita. Enggak nanya dulu, tapi langsung, maka aku, kalau benar itu yang dikisahkan, maka aku orang yang paling meyakini apa yang telah terjadi semalam tadi. Orang-orang sahabat akhirnya terpengaruh dan meyakini. Tapi orang-orang Quraisy itu, orang kafir malah bingung. Ini Abu Bakar nggak nanya, nggak seperti apa ceritanya, langsung membenarkan. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu demikian. Jika ada satu dinding, kata Abu Bakar, ada satu dinding berwarna putih, lalu Muhammad mengatakan bahwa dinding itu adalah warnanya hitam, maka aku akan membohongi mataku mengatakan bahwa dinding itu adalah warnanya hitam. Ayo. Keyakinan seperti apa lagi yang dimiliki oleh Abu Bakar? Bahkan dia sanggup membohongi matanya untuk mengatakan bahwa dinding ini adalah hitam, hanya sekedar meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Maka sepantasnya lah Abu Bakar ini diberikan as-siddiq ya. Lalu yang luar biasa, Abu Bakar setelah mendapatkan hidayah dan mengambil hidayah tersebut, menyatakan diri masuk Islam, tidak berdiam diri. Hari itu juga Abu Bakar langsung mendatangi para sahabat. Ya. Siapa sahabat yang pertama diajak oleh Abu Bakar? Yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman juga termasuk sahabatnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tidak banyak menjelaskan tentang Islam, tapi langsung mengatakan bahwa
Muhammad sahabat kita sebagai Rasul, dan ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting syahadat dulu, ya. Jadi ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Kalau ada orang-orang non-Muslim ada ketertarikan dengan Islam, syahadatkan dulu aja. Syahadatkan dulu. Jangan kita menunda-nunda dengan misalnya kita kasih buku dulu, baca dulu buku. Ya kalau dia senang baca buku, kalau enggak, bisa nggak kebaca-baca bukunya. Lama dia nanti masuk Islam. Nggak usah. Kalau dia ada ketertarikan, langsung ambil tangannya, ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting dia syahadat dulu. Belakangan dia baru mempelajari Islam. Karena kalau dia sudah ada ketertarikan Islam, lalu kita yang menunda-nunda. Jangankan 1-2 hari, 1 detik dari itu dia belum mengucapkan syahadat, padahal sudah ada keinginannya kepada kita dan kita tidak meresponnya dengan 2 kalimat syahadat, kita yang tanggung jawab. Kita ikut tanggung jawab, ya. Maka kalau ada ketertarikan, jurukkan tangannya, ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah syahadat baru kita ajari, ya, ajari. Walaupun ada beberapa pendapat yang meminta mandi dulu, berwudu dulu, ya. Silahkan kalau dia mau. Tapi paling tidak daripada dia nggak mau, ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Yakini lisan dengan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini sudah aman dulu lah. Sudah aman, baru diajarkan syarat-syarat yang lain. Kita tahu keutamaan Utsman, dan ini kenapa ya? Kenapa dikatakan ada dalam sebuah hadis bahwa jikalau ya pahala atau keimanan Abu Bakar ini ditimbang dengan seluruh pahala atau keimanan umat Islam, itu masih berat keimanan dan pahalanya Abu Bakar. Kenapa? Karena beliaulah sebagai as-sabiqun al-awwalun, dan beliau aktif untuk mengajak orang masuk dalam Islam. Jadi saat Utsman diajak karena Abu Bakar, Utsman ini kan luar biasa infaknya. Kita ingat waktu perang Tabuk yang sering dikisahkan dalam perang Tabuk itu adalah perlombaannya infak Abu Bakar dengan Umar, ya. Umar saat ingin mengalahkan Abu Bakar. Kan sering kita mendapatkan kisah. Tapi kita jarang membaca bagaimana saat itu Utsman menginfakkan hampir 1.000 kudanya, ya. Hampir 1.000 kudanya. Dan kuda itu bukan hanya kuda tapi lengkap dengan peralatannya. Jadi para mujahid itu tinggal naik situ, udah ada perlengkapan, udah ada senjatanya, udah ada tamengnya, tinggal berangkat berperang, ya. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, untuk masalah infak. Bahkan kita tahu bagaimana saat Rasulullah menawarkan siapa yang akan membeli sumur saat kaum muslimin membutuhkan sumur, maka saat orang lain tidak ada yang berdiri, Utsman adalah yang paling duluan, ya. Saat perang Tabuk kan gitu, siapa yang mau memberikan kudanya untuk pasukan perang? Utsman. Itu sampai 10 kali sahabat lain masih ragu, Utsman terus. Sampai kata Rasulullah, setelah ini tidak ada lagi yang menghalangi Utsman untuk masuk surga atas infaknya tersebut. Ini luar biasa Utsman, tapi setiap amal ibadahnya itu juga akan diterima oleh Abu Bakar yang dia mengajak Utsman untuk masuk dalam Islam. Jadi luar biasa kalau kita bisa menjadi perantara orang untuk mendapatkan hidayah, ya, untuk mendapatkan hidayah. Makanya sering anak katakan, jadi orang yang merekrut itu untuk dalam kajian-kajian seperti ini, kita seperti MLM. Ini iya yang paling paham tentang MLM. Urusan pahala. Tapi kita urusan pahala. MLM kan gitu. Saat kita ngajak orang menjadi downline kita, maka setiap pembelanjaan downline kita akan mendapatkan bonus. Kalau pahala ini kalau bonus itu kita sekian persen aja kalau nggak sama. Tapi kalau pahala ini kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang kita ajak, selama kita juga melakukannya. Jangan kita ngajak orang qiyamulail, ya, terus kita nggak dapat. Ya jangan berharap antum ngajak 10 orang qiyamulail terus antum tidur-tiduran. Tenang aja, saya kan sudah ngajak 10 orang udah punya downline gitu. Nggak bisa, ya. Upline juga kan harus ada belanja, ya Bu. Kalau nggak belanja nggak dapat.
jangan enak-enak kita nggak infak, nggak sholat. Oh saya punya mutarabi banyak kok, mereka saya sudah perintahkan untuk sholat semua gitu ya, untuk infak semua, nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini luar biasa Abu Bakar ini. Setiap pahala yang dilakukan oleh Utsman dan Abu Bakar mendapatkannya ya. Dan pernah dalam sebuah kisah ya, setelah peperangan saat Rasulullah memutabaah ya. Rasulullah juga biasa memutabaah para sahabatnya. Jadi jangan sampai kita kalau ada pemutabaah merasa wah ini saya nggak mau riak saya ini. Ya, gitu kan ya. Alasannya padahal nggak melakukan gitu ya. Alasannya Afan saya tuh nggak mau riak. Ini kan nanti riak kalau saya nulis tilawah saya 7 kali dalam satu pekan. Qiyamul saya 9 kali dalam satu pekan. Saya lebih ya. Ini saya ria. Padahal sahabat saya dievaluasi sama Rasulullah. Ya. Rasul bertanya, siapa yang sudah bersedekah? Abu Bakar. Siapa yang sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar. Siapa yang sudah merawat jenazah? Abu Bakar. Jadi hampir semua yang dipertanyakan oleh Rasulullah, Abu Bakar yang melakukannya. Jadi walaupun dia dapat kucuran pahala dari para sahabat yang direkrut, karena Abu Bakar pun orang yang terdepan dalam melakukan amal ibadah ya. Nah, maka ini harusnya menjadi motivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabiqul khairat ya. Kayak Abu Bakar tidak melewatkan hari itu setelah Utsman diajak, lalu Abu Bakar mengajak Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam, Utsman tadi juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal Zubair bin Awam ini termasuk saudaranya Rasulullah. Ya, anaknya Sofia itu adalah bibinya Rasulullah. Tapi Abu Bakar yang mengajak ya Zubair bin Awam ini. Dalam hari itu juga ya. Masih dalam hari itu juga Abu Bakar mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kita tahu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Bahkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini doa yang diijabah ya. Karena permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah suatu ketika saat Rasulullah mencari air untuk wudhu, saat keluar dari tendanya gitu mencari untuk wudhu, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang paling siaga ya, menjaga Rasulullah. Jadi saat Rasulullah langsung ada Rasul, saya perlu air wudhu, langsung disiapkan. Lalu Rasulullah itu saking senangnya menawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, doa apa yang ingin kupanjatkan untukmu ya pada Allah, kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Bu Yani tawarin mau didoain apa sama Rasulullah? Mau rumah yang megah gitu ya, kendaraan yang mewah. Tapi luar biasa, apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku ingin setiap doaku dikabulkan. Coba ini orang cerdas nih seperti ini, dia nggak nyari ikan tapi nyari kailnya ya. Jadi saat ditawari oleh Rasulullah, doa apa yang ingin kupanjatkan kepada Allah untukmu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingin setiap doaku dikabulkan. Tapi ya Sa'ad bin Abi Waqqas juga nggak aji mumpung doanya dikabulkan terus minta segala ya. Termasuk orang yang zuhud juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini terbukti saat ada orang yang bermasalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya terkabulkan ya. Suatu ketika pernah di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur ya. Gubernur di Kufah saat itu, Umar itu melakukan inspeksi mendadak ya. Ini biasa kalau Umar itu mau melihat perilaku gubernur-gubernurnya itu enggak kabar-kabar ya. Enggak nyari wartawan apa supaya ramai gitu enggak. Pokoknya datang aja tiba-tiba udah ada di masjid gitu ya. Umar tiba-tiba udah ada di masjid. Lalu Umar mengatakan kepada jamaah saat itu, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin kalian Sa'ad bin Abi Waqqas? Lalu ada seorang, setelah sekian lama tidak ada yang mengatakan, lalu ada seorang yang berdiri mengatakan ini, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang jelek sholatnya dan pengecut. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas nih, dia tuh paling gak suka mendapatkan
masukan, kritikan itu nggak tahan telinganya, ya. Sehingga kantornya itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu membuat pagar supaya orang tuh nggak terlalu bebas masuk ke dalam ruangannya, ya. Karena dia orangnya nggak terlalu suka dengan masukan-masukan seperti itu, ya. Sehingga orang ini mengatakan seperti itu. Oh, pengecut katanya, dan sholatnya jelek. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika ia benar, maka panjangkanlah umurnya, ya, lapangkanlah hidupnya dan muliakan. Tapi jika dia salah," doanya juga sama yang pertama, "panjangkan juga umurnya, sempitkan hidupnya dan rendahkan di hadapan manusia." Ternyata setelah beberapa lama di masjid situ, masjid yang setelah itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas diganti oleh Umar, ya, karena memang dia tidak cocok jadi gubernur, gitu, diganti oleh Umar. Lalu di masjid itu ada seorang tua renta, umurnya lebih dari 100 tahun. 100 tahun kebiasaannya adalah meminta-minta, tapi anehnya orang tua meminta-minta, tapi kalau ada gadis lewat dia godain. Lalu ada orang yang bertanya kepada orang tua ini, "Kamu ini kan sudah tua, gitu ya, perjalanan juga minta-minta, kok masih melakukan hal yang seperti itu?" gitu. Terus dia mengatakan, "Aku ini terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanjangkan umurnya sampai lebih dari 100 tahun, disempitkan hidupnya, dia meminta-minta, dan dihinakan dengan perilakunya yang seperti itu." Jadi hati-hati dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu tidak sampai di situ, Abu Bakar mengajak Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf yang kita juga tahu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, ya. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun Abdurrahman bin Auf orang yang menginfakkan hampir seluruh hartanya, ya. Saat Abdurrahman bin Auf mendengar salah satu hadis bahwa kelak Abdurrahman bin Auf itu masuk ke surga dengan merangkak. Karena apa? Karena hartanya. Maka mendengar hadis itu, Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh hartanya, berharap dia tidak lagi diberatkan dengan hartanya saat memasuki surga. Dan ini Abdurrahman bin Auf juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Lalu Thalhah bin Ubaidillah, ya, kita tahu Thalhah ini salah satu tamengnya Rasulullah saat perang Uhud. Lebih dari 70 luka, ya, pada Thalhah bin Ubaidillah untuk melindungi Rasulullah. Bahkan dikisahkan tempurungnya itu hampir lepas. Dan Rasulullah mengatakan kepada Thalhah ini, kalau engkau, kepada sahabat, kalau kalian ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, dialah Thalhah bin Ubaidillah. Syahid berarti kan sudah jaminan surga. Yang masih berjalan di muka bumi adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ya, ini orang-orang yang utama semua, ya, diambil oleh Abu Bakar, ya, dan pahalanya Abu Bakar mendapatkan ini semua, ya. Jadi total sahabat itu kurang lebih menurut ulama ahli sejarah itu sekitar 70.000. 70.000 sahabat itu, kalau dihitung pahalanya itu masuk kepada Abu Bakar semua, ya, dan juga termasuk kita semua, ya, luar biasa. Jadi memang ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk berdakwah ini harus fastabiqul khairat. Jangan banyak iksar, ya. Kamu aja duluan, pas ngerekod udah antum aja, anak belakangan. Ya, jadi iksar itu tidak boleh dalam hal ibadah, ya, tidak boleh dalam hal ibadah. Anda juga masih sering melihat kalau kita masuk ke masjid berjamaah, gitu ya, ada orang-orang yang memberikan tempatnya sop pertama itu kepada orang lain. Padahal itu luar biasa mahalnya sop pertama itu. Dikatakan oleh Rasulullah, jika orang itu tahu keutamaan sop pertama, orang itu akan merangkak untuk mendatanginya. Saking utamanya, bahkan dalam hadis lain akan berlomba-lomba, ya, bertarung untuk mendapatkan sop pertama. Tapi kadang kita sekarang saling mendahului, antum aja, antum di depan, karena di belakang ada kipas angin. Hanya karena kipas angin, gitu.
Ini padahal kita dalam ibadah harusnya fastaghfirullah, jangan antum aja ya. Ini ada binaan yang siap isi, antum aja, antum ahlinya gitu. Harusnya kita yang siap ya. Bahkan dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan tidak ada orang yang mulia berjalan di muka bumi setelah Nabi kecuali Abu Bakar. Ya. Lalu setelah dakwah sembunyi-sembunyi, masuklah kepada perintah Allah ya untuk dakwah secara terang-terangan ya, untuk dakwah secara terang-terangan. Allah berfirman untuk memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya. Ini sudah mulai diperintahkan oleh Allah Rasulullah untuk melakukan dakwah terang-terangan ya. Dan kita tahu juga, pernah kita bahas di awal pertemuan kita bahwa salah satu keutamaan kita mempelajari sirah, kita juga akan mengetahui asbabun nuzul ayat ya. Kita tahu sebetulnya ayat Al-Qur'an, ayat yang diturunkan itu tidak berurut ya, sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Tidak Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, karena sampai perintah dakwah terang-terangan belum ada turun surat Al-Baqarah ya. Kita tahu ya, diawali dengan surat Al-Alaq, Al-Mudassir, Mujamil, surat Duha. Ad-Duha itu adalah surat Ad-Duha, ini adalah surat yang pertama turun secara lengkap ya. Nanti surat yang kedua yang turun secara lengkap itu adalah Tabat syada abil habi watab ya. Itu juga surat yang kedua turun dengan lengkap ya. Itu akan kita bahas juga saat dakwah terang-terangan ya. Nah, ini perintah Rasulullah untuk dakwah terang-terangan. Lalu Rasulullah menaiki bukit Abi Qubais ya. Bukit Abi Qubais ini kalau sekarang letaknya itu dekat dengan istana kerajaan Saudi ya. Bukit Abu Qubais ya, dekat Ka'bah. Lalu Rasulullah berteriak, wassabaha ya. Kalimat wassabaha ini kalimat panggilan untuk mengingatkan akan adanya serangan ya, akan adanya serangan. Maka saat diseru oleh Rasulullah orang-orang Quraisy, wassabaha, maka orang-orang Quraisy langsung berkumpul dan saat melihat yang memanggil itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka serempak orang-orang itu mengatakan as-shadiqul amin, bahwa yang memanggil itu adalah orang yang benar dan jujur. Karena saat itu orang-orang belum tahu bahwa yang mau disampaikan tentang risalah kenabian ya. Jadi semua orang hadir saat itu mengatakan ini yang memanggil kita dengan panggilan seperti itu, dan yang memanggil adalah orang yang benar dan jujur. Maka semua hadir di situ. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, jika kukatakan ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian akan mempercayai? Lalu orang-orang Quraisy mengatakan, tentu, karena engkau adalah orang yang tidak pernah bohong. Karena Nabi Muhammad terkenal orang yang tidak pernah bohong dan orang yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ya. Tentu karena engkau tidak pernah berbohong. Maka kata Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah,
dan di antara kedua tanganku ini ada azab bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Maka saat itu berteriaklah Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, Abu Lahab yang mengalihkan orang-orang di situ. Ya. Abu Lahab itu sengaja memprovokasi orang-orang supaya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Selanjutnya kita akan banyak membahas nanti tentang bagaimana dakwah secara terang-terangan ini dan perlawanan dari orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang menghalang-halangi Nabi Muhammad, ya. Diawali nanti dari turunnya surah Al-Lahab, ya, tabat yada abi lahab wa tab. Ini nanti akan menceritakan bagaimana kesengsaraan yang akan diterima oleh Abu Lahab yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah bersama istrinya, ya, istrinya Umi Jamil, ya. Terkenal istrinya ini adalah memang yang cantik saat itu, cantik Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini keturunan Abdul Muthalib yang juga cukup kaya, ya, cukup kaya. Demikian insyaallah pertemuan kita. Pertemuan ke depan kita akan melanjutkan dakwah terang-terangan dan perlawanan orang-orang kafir Quraisy